Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi vektor, di mana untuk kali ini itu lanjutannya, karena sebelumnya kita telah mempelajari sedikit mengenai tentang definisi turunan fungsi vektor. Nah, di sini untuk turunan fungsi vektor ada beberapa teorema. Tentu saja turunan ini untuk yang lebih umumnya lagi hampir sama dengan turunan yang telah kita pelajari di matematika teknik sebelumnya. Coba untuk turunan fungsi vektor ada beberapa tambahan. Misalnya ada dot dan juga cross. Nah, misalnya di sini jika U dan T adalah vektor yang terdiferensialkan, C adalah skalar dan F fungsi bernilai real, maka yang pertama D per dt dalam kurung UT ditambah VT, maka turunannya itu adalah U aksen T ditambah V aksen T. Yang kedua D per dt dalam kurung UT dot, ini dot ya, nah, jadi ini dot ya. Maka turunannya U aksen T dot VT ditambah UT dot V aksen T. Ya, ini maaf dotnya nggak tertulis. Nomor 3 D per dt dalam kurung UT cross, ini cross ya, cos VT sama dengan U aksen T cos VT ditambah UT cross V aksen T. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan berikan contoh. Sama dengan 2T kuadrat I ditambah sin 2TJ ditambah 2K. Dan VT sama dengan TI ditambah 5J dikurangi E pangkat min X K. Nah, di sini carilah yang pertama D per dt UT plus VT. Yang kedua D per dt UT dot VT. Untuk menjawab yang pertama, untuk soal yang pertama ya, D per dt UT ditambah VT. Jadi kita langsung turunkan masing-masing aja. Jadi UT diturunkan, VT juga diturunkan. Di sini untuk UT kita turunkan yang 2T kuadrat menjadi 4T. 4TI ya, 4TI ditambah ini apa, sin 2T J diturunkan menjadi berapa, 2 cos 2TJ ya, lalu ditambah dengan 2K diturunkan menjadi 0 ya, tambah 0K. Gitu. Nah, jadi ini adalah apanya, U aksen T. Kita tambahkan, di sini kan tambah VT, VT-nya juga kita turunkan, ditambah VT, VT-nya TI berarti diturunkan menjadi 1 ya, berarti 1I atau I aja, I ditambah 5J diturunkan menjadi 0, berarti kan 5 diturunkan jadi 0, jadi 0J. Ini E pangkat, ini min E pangkat min X K diturunkan menjadi apa? Ini kan min X ya, min X nya diturunkan
menjadi negatif 1. Negatif 1 kali negatif jadi positif. Jadi plus E pangkat min X kali K ya. Oke. Lalu kita jumlahkan. Jadi apa? 4TI ditambah I. Jadi 4T ditambah I atau 4T ditambah 1 ya. Jadi ini 4T, ini kan 1 ya, ditambah 1 dalam kurung I gitu kan, ditambah ini 2 cos 2T ditambah 0J. Oke, jadi masih tetap 2 cos 2T J ya. Ini 0K ditambah E pangkat min XK. Jadi E pangkat min X gitu ya. Nah ini. Jadi ini untuk yang nomor 1 isinya. Kita jawab yang nomor 2. Yang ditanyakan D per DT UT dot IT. Nah gitu ya. Nah di sini ada 2 cara sebetulnya untuk mengerjakan ini. Yang pertama dengan cara yang tadi, cara dari teorema yang tadi saya sebutkan di awal, dan yang kedua bisa juga didotkan dulu lalu diturunkan. Kita coba ya, jadi nanti kalian bisa pilih mana yang paling mudah. Untuk cara 1, jadi untuk cara 1 bisa kita gunakan teorema yang tadi telah diperlihatkan, yaitu D per DT dalam kurung UT dot IT sama dengan U aksen T dot IT ditambah dengan UT dot P aksen T. Gitu. U aksen T itu tadi apa? Tadi udah diturunkan ya. P 4TI ditambah 2 cos 2T J ditambah 0K kan. Ini kita kasih kurung deh. Lalu dot titiknya kan soalnya itu TI ditambah 5J dikurangi E pangkat min X K gitu kan. Nah, lalu ditambah dengan UT. UT-nya apa? 2T kuadrat 2T kuadrat I ditambah sin 2T J ditambah sin 2T J lalu ditambah 2K kurung tutup didotkan dengan ini P aksen T. P aksen T-nya apa? P aksen T-nya I
ditambah 0J ditambah E pangkat min X K ya. Tuh. Nah, sekarang kita tinggal dotkan aja. Di sini kan dotnya gimana? Ini ya, 4TI dot berarti dikalikan dengan TI. Itu kan? Yang 2 cos dengan 5J. Sehingga nanti didapat 4T kuadrat I, kan ya, 4T kali T, 4T kuadrat, lalu ditambah 2 cos 2T kali 5J, jadi 10 cos 2TJ. Nah, ditambah 0K. Nah, ini hasil yang dot ini ya, yang ini. Ini 0K dari 0 dikalikan dengan min E pangkat min X. Dikalikan 0. Plus, nah, sekarang kita dotkan yang ini. Yang 2T kuadrat I dikalikan dengan I atau dikalikan dengan 1. Jadi 2T kuadrat I ditambah ini sin 2TJ kali 0 berarti 0J ditambah 2E pangkat min X ya. Sini 2K dikali E pangkat min X. Jadi 2E pangkat min X K. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Ini 4TI kuadrat, 4T kuadrat I ditambah 2T kuadrat I, jadi 6T kuadrat I. Ditambah dengan 10 cos 2T C. Ini maaf ya, karena susah kalau nulis di digital gini. Nah, selanjutnya yang ini 0K ditambah 2E pangkat min X. Jadi kita jumlahkan yang variabelnya sama ya. Jadi yang maksudnya dengan I, J dengan J, K dengan K. Jadi 2E pangkat min X K. Nah, ini K-nya nggak konsisten, K ini harusnya gini semua. Jadi ini 6T kuadrat I ditambah 10 cos 2TJ ditambah E pangkat min X K. Jadi ini hasilnya. Bisa juga dengan cara lain, ini cara kedua ya. Jadi kita dotkan dulu. Jadi UT dot PE. Nah, didotkan dulu ya. Didotkan dulu UT sama PT-nya. Nanti akan didapat kalau sudah didotkan itu 2T pangkat 3 I. Jadi saya langsung ya. Nanti kalau UT dot PT nanti akan menghasilkan 2T pangkat 3 I ditambah 5 sin 2T. Nah, setelah didotkan seperti ini, nanti tinggal diturunkan.
Jadi tinggal langsung diturunkan kalau sudah didotkan. Ini turunannya apa? 2T pangkat 3I diturunkan jadi 6T kuadrat I. Kan itu ya. Sama ya. Ditambah ini sin 2TI, 5 sin 2TI diturunkan menjadi, coba lihat ini kan 5 kali 2 10. 10 cos 2T iya. Ini turunan yang min 2 pangkat min X turunannya jadi plus 2 pangkat min X K gitu. Baik, ini adalah contoh untuk yang cross, turunan cross product. Misalnya UT-nya sama dengan T kuadrat I ditambah 2 plus TJ ditambah 5K. Sedangkan VT-nya sama dengan negatif 2I ditambah 4T negatif TK. Kita akan cari D per DT UT cross VT. Nah, gitu. Jawab. Nah, ini sebetulnya ada dua cara ya. Sama seperti yang dot. Cuma menurut saya yang lebih mudah ya di dot di crosskan dulu, setelah di crosskan baru di dotkan, baru diturunkan. Jadi ini kita crosskan dulu UT cross VT. UT cross VT ya. Kalian bisa mencarinya dengan kayak sarus atau juga bisa langsung dengan rumus yang pernah dipelajari ya, yang kata BF dikurangi CE I ya ditambah CD, ini CD dikurangi AF ya ini, nah CD dikurangi AF J ditambah AE dikurangi BD K gitu. Jadi tinggal dimasuk-masukkan. Di sini kan B-nya apa? B-nya ini nih ya, 2 plus T. Ya kan? Ini B-nya. A-nya mana? A-nya ini T kuadrat, ini C-nya 5. B-nya negatif 2, E-nya 4, F-nya negatif T. Kita bisa, jadi bisa langsung dimasukkan aja ke sini. Ya, dimasukkan. Nanti kalau sudah dimasukkan, itu hasilnya, saya langsung hasil akhir aja ya. Ini negatif T kuadrat dikurangi 24T I ya ditambah 10 negatif ya, jadi negatif 10 negatif 10 ditambah
Jadi ditambah dalam kurung negatif 10 tambah T pangkat 3 J kurung tutup ya, ditambah 4 T pangkat 3 ditambah 2 T ditambah 4 K. Nah ini jadi hasil UT cross VT nya ini ya, min T kuadrat dikurangi 24 TI ditambah negatif 10 ditambah T pangkat 3 J ditambah 4 T pangkat 3 ditambah 2 T ditambah 4 K. Nah ini untuk penerapan turunan vektor ada beberapa. Nah untuk ini misalkan di sini ada sebuah partikel bergerak pada lekung C. Jadi ini aplikasi ke perpindahan ya, yang mempunyai persamaan parameter X sama dengan E pangkat min T, Y sama dengan 2 cos 3T, dan Z sama dengan 2 sin 3T, dengan T adalah waktu. Dari persoalan ini kita tentukan kecepatan dan percepatan setiap waktu, hitung besarnya kecepatan dan percepatan pada waktu T sama dengan 0. Nah, kita jawab. Kita buat dulu vektornya, atau istilahnya vektor posisi dari partikelnya, yaitu F sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Tadi kan komponen-komponennya udah disebutkan, bahwa X itu adalah E pangkat min TI ditambah 2 cos 3TJ, ini dari Y-nya, ditambah 2 sin 3TK. Untuk mencari kecepatannya, ini tinggal diturunkan E pangkat min T, diturunkan jadi min E pangkat min TI. Lalu 2 cos 3TJ diturunkan menjadi negatif 6 sin 3TJ. Lalu 2 sin 3TK diturunkan menjadi 6 sin cos 3TK. Setelah kecepatan, tadi juga dicari percepatan. Nah, percepatan itu turunan keduanya. Jadi kita turunkan dari kecepatan. Di sini E pangkat min TI diturunkan menjadi E pangkat min TI ditambah 6 sin 3TJ diturunkan menjadi 18 cos 3TJ. Lalu dikurangi dengan 18 sin 3TK. Ini dari 6 cos 3TK ya. Nah, lalu tadi dicari juga kan besarannya untuk T-nya sama dengan 0. Maka T sama dengan 0 ini kita masukkan ke yang pertama ke V. V itu kecepatan. Ya, dimasukkan ke sini. Jadi min E pangkat min 0 I dikurangi 6 sin 3 kali 0J ditambah 6 cos 3 kali 0K gitu kan ya. Jadi hasilnya adalah min I ditambah 6K. Sama juga untuk percepatan juga kita masukkan 0 ini ke T ini ya, ke T yang percepatan. Nanti didapat A itu percepatan sama dengan I dikurangi 18J. Nah, dari sini kita hitung besarannya. Di sini kan min I itu berarti kan 1. Di sini kan min I berarti kan 1, min 1. Berarti akar dari min 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 dari sini. Jadi hasilnya akar dari 37. Besarnya kecepatan. Kalau untuk besarnya percepatan, kita ambil dari sini. Yang I dikurangi 18J. I itu kan 1 ya, jadi 1 kuadrat. Akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 18 kuadrat sama dengan akar dari 325. Ya, ini silakan diakarkan berapa besarnya. Saya kira untuk pertemuan kali ini begitu aja. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.